Diam, itu mau syuting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita pagi ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di bumi ini dengan membawa keimanan, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insyaallah kita akan lanjutkan bahasan kita dalam Bulughul Maram. Kalau tidak keliru masih bab ini ya, apa? Iya, musafir, qasar dan jama'. Ya alhamdulillah masih ada catatannya. Hari ini kalau tidak keliru, terakhir kita bahas sunnah melakukan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang terakhir saya bahas ya. Jadi rukhsah itu adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakannya. Makanya ada dalam hadis Rasulullah SAW sebagai pengulangan yang kemarin dengan mengatakan kata-katanya, Innallaha ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yukrahu an tu'ta maksiyatuhu. Iya. Artinya dengan mengatakan bahwa sesungguhnya di sini digambarkan Allah Ta'ala suka kalau kemurahannya atau rukhsahnya dikerjakan. Sebagaimana Allah benci kalau kemaksiatannya dilanggar. Itu dia. Ya, jadi Allah ini sangat suka dengan ketika diberikan rukhsah, lalu rukhsahnya kita lakukan. Dan Allah sangat tidak suka ketika yang namanya maksiatnya atau larangannya dilanggar. Seperti itu. Kalau misalnya kata Allah,
ada larangan, lalu orang itu melanggarnya, Allah sangat tidak suka. Persis ketika Allah berikan rukhsah, kemurahan, orang itu mengambilnya, Allah malah jadi suka. Ini yang pernah saya sampaikan. Ya. Hari ini kita akan lihat selanjutnya. Sambil sama-sama untuk mengetahui pelajaran yang pernah kita pelajari di pelajaran tahun-tahun yang lalu. Jarak boleh melakukan sholat qashar. Sampai hari ini jarak untuk melakukan sholat qashar. Ya, perbedaan pendapat yang cukup panjang dan lebar. Saya bacakan hadis ini. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata thalathati amyalin aw farasikha shalla rak'ataini, rawahu Muslim. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpergian sejauh 3 mil atau beberapa farsakh, 3 mil, iya, atau beberapa farsakh, maka beliau sholat 2 rakaat. Beliau sholat 2 rakaat. Ada yang menyatakan maksudnya di jamak. Jaraknya berapa? Apabila Rasulullah berangkat berapa mil? 3 mil. Sekarang saya ingin tahu 1 mil itu yang ibu bapak ketahui berapa? 1 mil. 1 mil berapa kilo? Berapa? 1 mil itu dengan ukuran berbeda-beda ternyata. Kalau untuk laut milnya beda, untuk darat milnya beda. Tapi paling tidak ditemukan beberapa pendapat ulama 1 mil itu hampir 2, ada yang mengatakan hampir, paling sedikitnya itu hampir 2 kilo. 1,8 sekian. Iya, hampir 2 kilo. Itu dengan matan. Tapi kalau tidak keliru untuk lautan itu hampir 3 kilo. Wallahu alam. Tapi kan kita ini gunakan darat. Maka kalau seandainya dengan mengatakan 3 mil, dengan mengatakan 3 mil, kalau 3 mil taruhlah jauh-jauhnya 2 kilo. 2 kali 3 berapa? 6. Berarti dengan mengatakan, oh ternyata kalau sudah 6 kilo ini kira-kira bisa ya dijamak. Bisa loh, maksudnya di qashar, begitu ya. Bisa untuk melakukan qashar. Maka itu yang pertama harus dipegang dengan mata. Oh dekat ya. Dari sini ke tempat saya, kalau saya hitung itu 6 kilo. Iya, kira-kira 6 kilo. Dari mulai pom bensin tengah itu, ya, pom bensin sampai ke rumah saya itu, saya hitung di mana, di GPS itu kira-kira kalau nggak keliru sekitar 6 kilo. Iya, 6 kiloan. Berarti kalau dikatakan bisa juga dijamak. Maka sampai hari ini mengatakan jarak ini yang penting safar. Karena kata-katanya dengan mengatakan apabila engkau dalam keadaan safar. Maka safar ini ya jalan. Iya. Karena Al-Quran mengatakan jika engkau berada dalam keadaan safar. Jika engkau dalam keadaan safar. Maka boleh untuk di apa? Jamak dan di qashar. Saya pernah sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu. Ataupun di sini. Iya. Bahwa yang namanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan sesuatu perkara. Lalu tidak menentukan dari keterangan dengan batasan-batasan yang ada, itu bentuk dari Allah itu sangat mencintai kita, menyayangi kita. Ingat itu ya, karena bentuk Allah sayang, cinta, maka Allah tidak menentukan misalnya untuk jaraknya, untuk mengatakan kilonya atau harinya, tidak. Seperti ini. Contoh, ketika Allah menyampaikan kepada kita untuk melaksanakan yang namanya ibadah haji. Kata Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kalimatnya, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah hajimu dan umrohmu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Punten, di situ dikatakan enggak berapa tahun sekali? Tidak dikatakan. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kerjakanlah haji dan umrohmu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Panjang itu. Iya, panjang sekali. Punten-punten, ketika digambarkan demikian, ketika disebutkan wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah hajimu dan umrahmu karena Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat ada yang bertanya pada Rasulullah dengan mengatakan, awa kullu amin ya Rasulullah, ya Rasulullah, ini setiap tahunkah kita kerjakan? Padahal Allah tidak mengatakan waktu untuk berapa kalinya.
Allah hanya katakan sempurnakanlah ibadah haji dan umrohmu. Tiba-tiba ada sahabat bertanya, awa kullu amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah tidak jawab. Setelah itu kekeh, setelah Rasul merangkan haji lagi, kekeh sahabat itu nanya lagi, awa kullu amin ya Rasulullah, setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah tidak jawab lagi. Tiba-tiba sahabat tanya lagi, aqullu amin ya Rasulullah, apakah saya hajinya itu setiap tahun ya Rasulullah? Maksud di sini itu setiap tahun ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Menurutmu kalau setiap tahun kamu keberatan apa enggak? Dia bilang, keberatan ya Rasul. Ya udah, kenapa ditanya? Gak usah bikin ribet gitu. Gak usah, udah gitu aja. Ketika aqullu amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah nanya, kalau iya setiap tahun, keberatan gak kamu? Iya, kenapa harus tanya? Jangan bikin ribet sendiri dengan pertanyaan yang kamu tanyakan. Itulah dia. Jadi kalau dikatakan, watimul hajja wal umrata lillah, kerjakan haji dan umrahmu karena Allah. Allah tidak mengatakan setiap tahun, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Berarti itu adalah umum. Silakan. Ternyata langsung. Bayangkan kalau seandainya haji setiap tahun. Kira-kira seperti apa ibu bapak? Waduh, durhaka semuanya. Gak bisa haji setiap tahun. Itulah kenyataan. Aqullu amin. Makanya ingat ketika yang namanya cerita di zaman atau dalam suratul Baqarah. Untuk diperhentikan menyembelih apa? Menyembelih sapi, masih ingat gitu kan kisahnya? Iya. Jadi kata Nabi Musa, idbahu baqarah. Ayo sembelih sapinya. Padahal tinggal berangkat nyembelih sapi. Tapi orang Yahudi pada waktu itu langsung menyembelih sapi apa nanya-nanya? Nanya-nanya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innaha baqaratun tashabahu alaina. Nanya terus akhirnya dipersempit, dipersulit. Seperti itu. Iya, kata-katanya begitu. Jadi kalau seandainya dengan mengatakan ucapannya begitu datang, misalnya ibu bapak nyuruh sama anak dengan mengatakan ucapannya, nak tolong belikan mie ke depan. Mie banyak nggak? Bentuknya banyak mie. Ketika ditanya dengan mengatakan, begitu beli mie, iya. Mie-nya apa? Mie-nya apa? Ibu bapak yang tadinya mie itu banyak kan, ada sarimi, ada indomie, ada apa lagi tuh, ada mie segala macam. Yang tadinya beli mie bebas mie apa saja, tapi begitu ditanya mie-nya mie apa, berarti sudah mengkerucut khusus mie apa yang dicari. Setelah itu masih nanya lagi, rasanya apa? Mengkerucut lagi rasanya. Subhanallah. Habis itu ditanya lagi dengan mengatakan kata-katanya, yang matang apa yang mentah? Mengkerucut lagi. Pokoknya ketika banyak pertanyaan, semuanya punten-punten terkadang menyulitkan diri kita. Makanya ketika Al-Quran menyampaikan satu hal, ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan secara umum dengan mengatakan ini bentuk daripada cinta Allah kepada kita. Persis dengan mengatakan masalah jamak ataupun qasar ini. Ya. Namun ada gambaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kalimatnya, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kharaja apabila Rasulullah ini keluar dari rumahnya masirata salasati amyalin dengan jarak 3 mil, ya, jauh-jauhnya 6 kilo, al farasikha sama kira-kira sholat rakaataini, maka sholatnya itu diqasar dengan sholat rakaataini, diriwayatkan Muslim. Ya. Ada lagi wa anhu radhiyallahu anhu qala, dan sama diriwayatkan dengan riwayat yang sama, yakni adalah Anas radhiyallahu an, kharajna ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam minal madinati ila Makkah fa kana yusalli rak'ataini hatta raja'na ilal madinati, muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Dan dalam riwayat lain Rasulullah jalan dari kota Madinah menuju kota Mekah. Ya, dengan mengatakan minal madinati ila Makkah, tak jauh kalau itu mah beneran. Kira-kira berapa kilo? Ya, sekitar 400 atau 450 kilo. Salatnya itu dijamak, bayangkan. Ini 6 kilo, ini 400. Coba, jadi bagaimana ceritanya itu bagaimana? Jadi kalau mau ditentukan mau 6 kilo, ini Rasulullah itu dijamak itu kalau Mekah Madinah 400 berarti. Enggak, saya temukan 3 mil, 6 kilo nih.
Punten. Nanti kita akan lihat bagaimana untuk jalan tengahnya bunda ayahanda dalam masalah ini. Bahkan lihat, ada orang lagi mengatakan kalau sudah sampai ke satu tempat tujuan itu 3 hari, selama 3 hari boleh di jamak. Di luar 3 hari sudah selesai jamaknya, katanya kan. Pernah dengar begitu nggak? Berapa batasan orang di jamak di satu tempat ketika berkunjung? Jawabannya rata-rata mengatakan berapa? 3, karena dinisbatkan bertamu itu 3 hari. Lihat hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan wa'an ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 19 yauman yaqsur wa fi labdin bi Makkah 19 yauman rahul Bukhari wa fi riwayat li Abi Daud 17 wa fi ukhra 15. Selama-lamanya di qasar. Nabi SAW pernah menetap selama 19 hari dengan mengqasar salat. 19 hari. Iya. Lalu mengatakan, dalam lafaz lain disebutkan di Mekah selama 19 hari. Ini berarti di Mekah 19 hari terus diqasar. Ada yang mengatakan bukan di Mekah tapi di tempat lain 19 hari. Karena Rasulullah kan berpergian. Iya. Lalu mengatakan disebutkan di riwayat Abi Daud selama 17 hari. Disebutkan di riwayat lain selama 15 hari. Intinya ketika ditanya berapa lama kita harus bisa diqasar di satu tempat ketika kita berkunjung. Ternyata ada yang mengatakan 15 hari. Ada yang mengatakan 12 hari. Dalam hadis ini ada juga mengatakan berapa hari? 17 hari. Masya Allah. Jadi kalau dengan mengatakan untuk masalah qasar jamak, iya, kita akan berpikir jarak demikian. Iya. Ada paling kecilnya 6 kilo, jauhnya adalah 400. Masya Allah. Kalau mengatakan 6 kilo bisa, 10 kilo bisa. 10 kilo bisa, ya 20 kilo bisa. Subhanallah. Ada yang mengatakan, 400 kilo, luar biasa. 450 kilo, berarti jauh banget. Nah sekarang, tiba-tiba perbedaan jarak. Yang kedua, perbedaan waktu kapan tinggal di situ masih bisa dijamak. 15, 16, 17. Nanti kita lihat pendapat yang seperti apa dan bagaimana. Walahu an Imran bin Husainin radhiyallahu anhu 18. Riwayat lain sampai mengatakan 18 hari. Ya. Walahu an Jabir radhiyallahu anhu aqama bi Tabuk 20 yauman yaksuru sholatu. Subhanallah, di Tabuk mah 20 hari. Di Tabuk 20 yauman, ya. Di Tabuk 20 hari. Wa ruwatuhu thiqat illa annahu tulifa fi waslihi, ya. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan dari Jabir Rasulullah tinggal di Tabuk selama 20 hari dan mengqasar salat. 20 hari di Tabuk dan mengqasar salat. Para perawi hadis ini adalah orang-orang dapat dipercaya atau thiqat. Subhanallah. Tetapi hadis ini masih diperselisihkan tentang mausulannya, nyambungnya, kesambungannya sampai Rasulullah SAW atau kejadiannya. Namun riwayat itu thiqat. Tapi bayangkan, jarak tadi dikatakan 3 mil. Mekah Madinah. Madinah Mekah 450 kilo jarak. Di satu tempat dari mulai 15, 16, 17, 18 sampai 19 sampai 20. Subhanallah. Nah, sekarang kita cek. Bagaimana akhirnya untuk masalah ini? Jadi kalau bunda ayahanda mengatakan, jadi Abi Maki yang benar yang mana nih? Kalau saya ini, apakah saya ambil yang 6 kilo? Kayaknya kalau 6 kilo enak banget nih, tiap hari saya di jama nih. Setiap hari saya di qasar nih. Kalau yang ambil 6 kilo nih, kalau 450 kilo saya nggak di jama-jama dong. Sampai saya ke Bandung aja belum 450 kilo, ke Tasik aja belum 450 kilo. Dari sini ke Pangandaran aja cuma 370 kilo. Berarti kalau ke Pangandaran saya ini nggak bisa nggak bisa dijamak. Berarti kalau ke Jogja baru bisa ini, karena jaraknya jauh. Subhanallah, iya. Terus lagi kalau ke pesawat, kalau pesawat ini kan kalau misalnya taruhlah 400 kilo, kalau pakai mobil bisa jadi berjam-jam. Tapi kalau pesawat mungkin 2 jam nyampe, masih bisa berlaku nggak? Abi Maki itu 400 kilo, iya. Dan ini 3 sekian kilo, iya. Kalau seandainya macet bagaimana? Lama banget jadinya. Jadi lebih daripada 6 kilo karena macetnya. 6 kilo kalau lancar paling cuma 10 menit nyampe. Pokoknya banyak pertanyaan. Maka keluarlah pendapat-pendapat ulama. Iya, ada yang menyatakan awal mulanya
dengan mengatakan pendapat ulama dengan kalimatnya ahlul ilm harus melalui 3 kampung, 3 qaryah. 3 qaryah, 3 kampung. Dulu akhirnya berpegang 3 qaryah. Kalau dulu 3 qaryah ini, 3 qaryah, 3 kampung, antara satu kampung ke kampung itu cukup jauh. Desa, jalan lagi, desa lagi, jalan lagi, desa lagi. Nah kalau sekarang, dari sini ke tempat saya aja itu, yang 6 kilo berapa desa itu? Berapa RW? Nyampe lagi, beda lagi. Dia bilang, oh nggak bisa kalau zaman sekarang. Udah ambil, makanya Imam Syafi'i, iya, dengan berijtihadnya 80 kilo. Apa 80 kilo? Udah ambil 80 kilo. Makanya ada mengatakan nggak nyampe 80 kilo. Enggak 80. Ternyata itu pun tidak dijadikan sebagai patokan utama. Dengan mengatakan 80 kilo. Kalau 80 kilo dalam keadaan lancar, 2 jam sampai. Tapi kalau 10 kilo dalam nggak lancar, 2 jam nggak nyampe-nyampe. Pokoknya untuk jarak akhirnya para ulama dengan mengatakan silahkan kira-kira bagaimana untuk jarak dulu, untuk jarak. Maka saya ingin sampaikan sama bunda ayahanda untuk masalah jama ini itu lebih kepada kalau dibilang istafti qalbak. Artinya adalah cocok nggak ya kita ini untuk menjama dalam keadaan seperti ini, dalam jarak seperti ini. Karena urusan jama ini, sholat ini urusan kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan memaksakan dengan mana jama kamu. Belum tentu. Dia bilang mengatakan, qasar kamu. Dalam hati. Ah masa saya dari rumah ke Al-Falah aja mesti diqasar. Kan deket banget jalannya. Kayaknya hati saya kurang ngasih gitu ya. Ya udah jangan. Iya. Misalnya 6 kilo dari rumah ke sini. Begitu nyampe sini zuhur. Udah saya jama. Zuhur sama asar. Saya katakan. Kok di jama Abi? 3 mil. Oh iya. Kira-kira bapak ibu ada yang menyalahkan saya nggak kira-kira? Ya udah terserah. Cuman ibu bapak akan bilang. Akan gitu aja. Pakai jama. Padahal cuma dekat sekali. Terserah saya. Iya. Tapi kalau menurut saya pantas silakan. Tapi menurut saya tidak pantas, ya jangan. Makanya dengan mengatakan, Bapak kalau misalnya dalam perjalanan, ya Allah, kayaknya saya ini pas untuk dijama atau dikosor. Kenapa? Walaupun cuma 10 kilo, tapi keadaannya begini, dzulubnya begini, dan punten. Sekali lagi, tidak perlu bikin alasan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah maaf ya, aku begini-begini. Allah sudah tahu alasan itu ada apa malas, apa bagaimana. Apa pengen bagaimana. Allah tahu ini, apa kira-kira. Nggak usah pembelaan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kita membela diri di hadapan Allah. Karena Allah tahu ini beneran dalam keadaan kesulitan apa bagaimana. Makanya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tolong pegang baik-baik yang namanya urusan jama. Itu adalah urusan sholat antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sholat pun itu urusan Anda. Tidak sholat pun itu urusan Anda. Iya. Kami kadang-kadang hampir iya mungkin sekitar 60%. Bersama istri saya sendiri dengan uminya Maki kalau berangkat ke Bandung atau ke Tasik kadang-kadang beda iya di jam enggak saya enggak di jama kenapa nanti kan istirahatnya kita di sana kan keburu ya sudah saya katakan kalau saya enaknya di jama kadang-kadang begitu kadang-kadang suka ada perbedaan iya tapi ya tidak ada masalah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah jadi untuk masalah jarak coba sekarang pegangannya 3 mil paling sedikit itunya 400. Jadi kalau seandainya 3 mil saja demikian adanya bisa makanya terserah hanya pertanyaannya pantas apa tidak pantas. Kira-kira srek nggak dalam hati apa enggak? Itu aja sih. Tiba-tiba bapak datang ke tempat saya. Datang ke rumah. Adzan zuhur. Dia bilang setelah zuhur berjamaah dengan imam, tiba-tiba belakang lagi. Kenapa? Saya mau jama. Jama apa? Jama takdim dengan asar. Ya sudah terserah. Kecuali dengan mengatakan kata-katanya, biar saya langsung bisa istirahat ke rumah tidur capek. Padahal dari sini cuma ke sana, mana capeknya. Tapi apa? Dia katakan demikian. Itu adalah terserah dirinya. Hanya yang jelas dengan mengatakan
pantas apa tidak dijamak dalam waktu ataupun dalam jarak seperti itu. Ini masalah jarak. Silakan. Tidak ada pemaksaan dalam masalah ini. Sampai ada yang mengatakan, yang penting saya safar. Karena kalimatnya, kalau Anda dalam keadaan musafir, dalam keadaan safar, maka ada beberapa pendapat, tidak perlu disebutkan nama golongannya, tapi cukup masyhur yang ada di Indonesia ini, ke warung saja dijamak. Padahal dekat. Warungnya itu nggak terlalu jauh ya. Mungkin kurang daripada 1 kilo atau 2 kilo. Iya. Dengan mengatakan alasannya, kan safar. Yang penting dalam keadaan perjalanan Anda jamak. Dan sangat mengkhawatirkan ketika datang ke Mekah pun mereka apa? Menjamak. Mengqashar. Dengan alasannya Rasulullah aja selama di Mekah berapa hari? 15 hari, ada mata 20 hari, diqashar. Tanpa ragu mereka mengqasharnya. Mengqashar. Ya itu kan pendapat mereka. Kita tidak bisa untuk memaksakan. Sekali lagi, urusan sholat ini adalah urusan pribadi seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika pantas untuk dijamak, silakan jamak. Tidak pantas untuk dijamak buat diri kita, saya nggak pantas kayaknya untuk menjamak dalam urusannya. Ya sudah, jangan. Iya. Walau bagaimanapun ini hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk masalah berapa lama di sananya? Tadi sampai berapa lama di dalam? 20 hari, gitu kan? Ada mata 3 hari. Imam Syafi'i kehati-hatian 3 hari karena waktunya bertamu itu 3 hari. Makanya dinisbatkan ke sana, ya udahlah 3 hari. Berarti kalau sudah 3 hari tidak dijamak lagi, tidak diqashar lagi. Ternyata ada waktu Rasulullah di Tabuk. Bahkan dalam beberapa riwayat Rasulullah selama di dalam Khaybar 6 bulan qashar terus. 6 bulan qashar terus, Masya Allah. Nah sekarang pertanyaannya, jadi kalau saya lagi di luar kota, saya mau diqashar, mau dijamak, berapa dong jaraknya? Berapa lama dong? Seperti itu ya. Silahkan mau ambil Imam Syafi'i 3 hari. Ada pendapat lain? Juga begini bunda, ayahanda. Kapan? Ini yang bukan tengahnya, namun pendapat. Banyak yang megang ini. Ketika mau berkunjung. Mau kemana? Saya mau ke Jogja. Oh, jama ya? Iya saya dijama. Selama berapa lama di Jogja ini akan dijama? Di qashar? Iya, saya ambil 3 hari. Karena apa? Karena saya mengambil kalau bertamu itu 3 hari. Oke, silahkan. Itu kehati-hatian. Ada lagi dengan mengatakan, mau ke Jogja? Iya. Berapa lama kamu di Jogja? Saya di Jogja kira-kira sekitar 7 hari. Oke. Berarti niat 7 hari. Selama dia 7 hari, karena niatnya 7 hari. Beberapa ulama mengatakan, karena niatnya sudah mengatakan 7 hari, maka selama 7 hari itu boleh di qashar. Ternyata belum beres urusan, harus nambah sampai 8 hari, berarti sudah 8 harinya sudah tidak lagi. Kenapa? Karena niatnya itu adalah di 7 hari. Bisa dipahami itu ya? Berapa hari dia akan di sana? Itu pendapat nomor 2. Ada pendapat nomor 3. Mau berapa lama Anda di Jogja? Pokoknya nggak tahu berapa lama. Iya, berarti selama lama di sana karena dia tidak tahu, berarti dia akan terus di qashar. Makanya ada beberapa mahasiswa yang tinggal di Jogja, orangnya orang Jawa Barat, selama di Jogja 4 tahun qashar terus. Iya, ya pulang ke Tasik gitu atau ke Bandung gitu ke rumahnya, nanti pulang, habis itu ke Jogja lagi, kuliah lagi di sana, qashar lagi. Balik lagi nanti 6 bulan, 7 bulan qashar. Jadi selama itu qashar. Yang repot juga dengan mengatakan, jadi kamu bagaimana? Ya saya di qashar terus. Dan pas pulang ke rumah bagaimana? Ya qashar juga. Kenapa? Karena saya merasa di rumah juga bukan rumah saya, tapi sebagai berkunjung katanya. Jadi di sini qashar. Jadi subhanallah, jadi repot jadinya. Jadi dengan mengatakan saya kan kalau pas lagi di Jogja, saya orang Bandung. Ya, tapi pas lagi di Bandung, saya orang Jogja. Jadi saya di sini qashar, di sini qashar. Saya bilang, boleh nggak? Ya itu menurut kamu bagaimana? Iya, kalau menurut saya boleh. Loh kenapa boleh? Kenapa? Karena saya merasa kalau lagi di Jogja, saya orang Bandung. Tapi begitu saya di Bandung, saya orang Jogja. Iya, kenapa? Karena waktu di Bandung, saya perlihatkan ini KTP saya. Begitu saya di Bandung, saya di Jogja, ini KTP saya Bandung.
Tapi begitu saya di Bandung, saya bilang, ini kartu mahasiswa saya Jogja. Saya bilang, Allah dengan mengatakan nggak perlu ngelihat kartu. Allah itu akan tahu, ini kamu tuh males. Apa kamu itu ngada-ngadain atau bagaimana? Jadi nggak usah pembelaan. Iya, seperti apa? Jadi ambillah, mau jadi orang Jogja, Jogja, mau orang jadi orang Bandung, jadi orang Bandung. Dia hanya dengan mengatakan ucapannya, kalimat yang diucapkannya, kalimat yang tadi disampaikan. Ya, kalau jadi di Jogja saya merasa orang Bandung, ketika saya di Bandung saya merasa orang Jogja. Ya, saya katakan itu tidak perlu untuk membela diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama 4 tahun bahkan lebih. Kalau di sana ya terus kosor. Seperti itu. Iya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Namun yang jelas dengan mengatakan yang paling enak kehati-hatiannya ambillah dengan mengatakan sudahlah, karena kita ini di mana di Indonesia dan kebanyakan Imam Syafi'i dengan mengatakan sudah saya akan 80 kilo silahkan. Tapi ternyata sewaktu-waktu tidak sampai 80 kilo karena macet, karena hujan, karena ada apa seperti apa. Tenang, ternyata ada 3 mil. Iya, ternyata jarak tenang ada 3 mil. Ternyata subhanallah berhari-hari di mana. Oh ternyata ada beberapa waktu tenang. Misalnya sedikitnya 3 hari, banyak-banyaknya itu seperti 6 bulan. Ketika di mana? Di Khaybar. Iya, ada yang 20 hari tadi di Tabuk. Silahkan. Namun saya katakan untuk masalah urusan sholat, qasar atau jama' itu asli urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dipaksakan terhadap seseorang untuk melakukan hal itu. Pendapatnya apa? Silahkan. Iya, bahkan kasar-kasarnya pun dia tidak sholat, itu urusan dia. Urusan dia. Urusan dia tidak sholat pun. Iya, di qasar di jamaah itu adalah urusan dia. Makanya kita tidak perlu dan tidak bisa untuk memaksakannya. Dilanjutkan. Menjama sholat zuhur dengan asar atau sholat maghrib dengan isya ketika bepergian. Ini memang sudah tahu semuanya. Yang bisa dijama itu, yang bisa dikosor itu yang 4. Yang rakaat 4 bisa dikosor. Iya. Yang 4 rakaat jadi 2. Yang 4 rakaat jadi 2. Yang 3 rakaat jangan jadi 1,5. Tetap 3. Yang 2 rakaat jangan jadi 1 rakaat. Tetap 2. Yang dikosor, yang dipotong itu adalah yang rakaatnya 4. Dan sambungannya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, atau ya asar dengan zuhur, itu jama' takhir. Sudah paham kan jama' takdim, jama' takhir kan? Nah, kalau misalnya isya ke maghrib itu jama' takdim, maghrib ke isya itu jama' takhir. Silakan mau ambil yang mana? Iya, tergantung dengan apa yang terjadinya dan apa yang dilakukannya. Namun yang jelas dengan mengatakan kata-katanya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Sebelum saya lanjutkan, kalau saya zuhur, begitu saya zuhur mau melaksanakan sholat asar di zuhur, itu udah pas zuhur baru asar, ya kan? Zuhur dan asar. Pun sama ketika mau melaksanakan sholat maghrib dan isya. Isya mau di maghrib, berarti maghrib setelah itu sholat isya. Begitu kan? Nah pertanyaannya, kalau seandainya pas di isya, maghrib juga belum, saya isya dulu apa maghrib dulu? Isya dulu apa maghrib dulu? Oke, nanti kita jawab sebentar lagi. Iya. Saya bacakan dulu hadis yang ada di sini. Mudah-mudahan ada kata-katanya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahala fi safarihi qabla an tazigha asy-syamsu akhara adh-dhuhra ila waqtil asri thumma nazala fajama'a bainahuma fa in zaghatis syamsu qabla an yartahila shalla adh-dhuhra thumma raqiba muttafaqun alaihi wa fi riwayatin lil hakim fil arba'in bi isnadin sahih shalla adh-dhuhra wal asra thumma raqiba wa li abi nu'aim fi mustakhraj muslim kana idza kana fi safari fazalat asy-syamsu shalla adh-dhuhra wal asra jami'an thumma irtahala. Saya bacakan artinya. Biasanya jika Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat berpergian sebelum matahari condong, bepergian sebelum matahari condong. Jadi matahari di tengah.
belum bergeser. Berarti waktu zuhur belum masuk. Ya, sebelum matahari condong. Beliau menangguhkan sholat zuhur sampai waktu sholat asar. Kemudian beliau turun singgah. Lalu menjamak kedua sholat tersebut zuhur dan asar. Itu ya. Jika matahari sudah condong sebelum beliau berangkat, terlebih dahulu beliau melakukan sholat zuhur. Baru kemudian beliau naik kendaraan berangkat. Iya. Di sini dengan mengatakan setelah terlebih dahulu sholat zuhur dan asar, beliau baru naik kendaraan. Simpan baik-baik hadis ini. Jadi kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat sebelum zuhur jam 11 berangkat, mau berangkat ke Tasik jam 11 berangkat, atau mau berangkat ya ke Tasik atau ke Bandung jam 11 berangkat, berarti waktu zuhur belum tiba. Waktu belum tiba. Maka begitu beliau berangkat, perjalanan melaksanakannya, beliau dengan tegas mengatakan kata-katanya, ya, hatta tanzi asyamsu akhiru dhuhri ila waqtil asri. Beliau melaksanakan sholat zuhur di waktu asar. Bisa dipahami ya? Ketika matahari belum waktu masuk zuhur. Zuhurnya ditarik ke asar. Tapi jika pas mau berangkat sudah dekat dengan zuhur, bahkan sudah azan zuhur, maka zuhur sholat, lalu asar, lalu berangkat. Bisa dipahami nggak bunda? Ya, ulangi lagi. Kita mau berangkat dari sini ke Tasik. Tiba-tiba udah siap. Aduh, tanggung nih 5 menit lagi azan. Ya udah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh kan azan zuhur, sholat zuhur, langsung asar, langsung berangkat. Begitu ya. Mau berangkat ke Tasik. Oh, masih jam 11 ini. Berangkat sekarang aja yuk. Takut macet segala macam. Oke, naik berangkat. Jam 11 berangkat. Jalan. Perjalanan azan zuhur terus. Jam 1 terus. Jam 2 terus. Jam 3 menjelang asar, stop. Sholatlah. Di situ zuhur dan asar. Bisa dipahami ya? Jadi zuhurnya disimpan di waktu asar. Kenapa? Karena ibu bapak berangkat sebelum matahari zawal, sebelum waktu zuhur tiba. Begitulah kira-kira. Sama. Belum berangkat, belum maghrib nih. Berangkatlah jam 5. Berarti sholat maghribnya di mana? Di mana? Di Isya. Bisa dipahami? Karena waktu berangkatnya sebelum maghrib. Maka sholat maghribnya di mana? Di Isya. Kalau pas mau safar, ternyata maghrib adzan, maka sebaiknya sholat apa dulu? Maghrib. Dan Isyanya disimpan di mana? Di maghrib. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang sudah sangat paham kita ini. Berarti yang kita tidak punya masalah adalah ketika sholat zuhur dulu, asar masuk ke zuhur. Begitu kan? Pertanyaannya, begitu nanti sholat asar, maksudnya zuhur ditarik ke asar, yang saya tadi tanyakan. Berangkat bapak jam 10. Yuk berangkat yuk. Agak jauh nih ke Tasik nih. Oke, berangkat jam 10. Berangkat. Azan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjut. Kita jamak takhir. Terus. Sampailah misalnya ke Garut asar. Tiba di Garut asar. Yuk sholat yuk. Oke. Berarti zuhur udah sholat belum? Belum. Asar juga belum. Sekarang ada 2 sholat di depan kita. Zuhur dan asar. Pertanyaannya. Yang tadi saya tanyakan. Saya sholat zuhur dulu apa asar dulu? Sholat zuhur dulu apa asar dulu? Nah, inilah yang terkadang ada perbedaan pendapat. Sebenarnya, punten. Sebenarnya, saya zuhur dulu dong. Enggak, saya mau asar dulu dong. Lihat situasi. Maksud situasi apa ya? Kalau begitu masuk ke masjid, ternyata di masjid itu sedang ada yang sholat apa? Asar. Ada yang sholat asar di masjid itu. Boleh nggak kita ikut asar dengan imam itu?
Boleh. Habis sholat asar kita ke belakang lagi sholat zuhur. Boleh nggak begitu? Boleh. Boleh nggak imamnya 4 rakaat kita ikut 4 rakaat, setelah itu zuhurnya dibikin 2 rakaat. Boleh nggak kira-kira? Juga boleh. Iya. Jadi kalau mengatakan kata-katanya, saya zuhur dulu apa asar dulu ya? Jangan dulu, zuhur dulu, asar dulu. Pas masuk masjid, kenapa? Pas masuk masjid, di mana? Kalau bilang, zuhur dulu. Begitu masuk masjid, pas qomat. Sholat apa? Asar. Punten. Walaupun ada yang mengatakan, boleh ada 2 imam karena niatnya sholat berbeda. Yang tidak boleh itu ada 2 imam niat yang sama. Di sini sholat isya atau di sini sholat duhur, saya juga sholat duhur di sini. Itu tidak boleh. Di sini sholat asar, saya di sini sholat duhur berjamaah. Masih diperbolehkan pendapat ulama. Kenapa? Karena beda niat. Tapi ada yang kekeh, tidak ada 2 imam dalam satu masjid. Ya juga ya. Kenapa? Karena ada orang yang tidak tahu kok ada 2 imam nih. Daripada menimbulkan yang aneh-aneh fitnah demikian, ya udahlah asar kita ikut dengan mereka. Itu kan lebih enak kan? Setelah asar turun lagi kita jama. Ataupun yang namanya tadi apa? Zuhur. Silahkan. Di sini 4, di sini 2. Boleh? Boleh. Dibikin 4, bikin 4 juga. Zuhurnya. Boleh? Boleh. Iya. Semangat bikin 5 zuhurnya. Salah. Iya. Karena tentang sapar nih bonus jadi 5. Nggak bisa. Iya. Tetap 4-4. Kalau nggak 4-2. Silahkan. Nah sekarang. Asli masuk masjid nggak ada yang sholat. Asli pas masuk masjid nggak ada yang sholat. Masuk nggak ada yang sholat itu bagaimana? Ini masjid udah selesai, kosong masjid. Datang, berarti kita nih sholat apa dulu nih? Zuhur dulu apa asar dulu? Punten. Ketika ada yang mengatakan zuhur, dalilnya kenapa? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat ini adalah wajib bagi orang mukmin dan waktunya dan tatanannya telah ditentukan. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu kan tatanannya kan. Gak diacak-acak. Berarti saya akan zuhur dulu. Baru asar. Karena tatanannya demikian. Ada yang mengatakan kalimatnya. Yang tuan rumahnya sekarang itu adalah asar. Maka saya akan tuan rumah dulu diutamakan. Setelah itu yang diboncengnya siapa? Zuhur. Berarti masa yang dibonceng di depan, yang ngebonceng di depan, yang dibonceng di belakang. Berarti tuan rumahnya sekarang ini asar. Saya asar dulu karena tuan rumahnya. Kenapa? Karena kita mau kota waktu yang telah ditentukan hari ini ada. Bisa dipahami ya? Mengartikan kita mau kota sholat yang memang ada waktunya dan ada tatanannya. Maksud tatanan itu urutannya. Sholat ada waktunya dan ada urutannya. Mengatakan kalau mengambil urutan zuhur asar. Tapi kalau ada tatanan saat itu milik siapa? Milik asar. Makanya dengan mengatakan tuan rumah dulu dong. Apa? Asar. Habis itu tamunya zuhur. Ada yang mengatakan saya nggak peduli mau tamu mau apa. Tapi urutannya zuhur dulu baru asar. Karena dua-duanya ribut, nggak sholat akhirnya. Jangan itu mah. Ya, saya ngomong bingung zuhur apa sholat saya balik saya nggak usah sholat. Nah, punten aslinya dengan mengatakan ibu mau zuhur dulu boleh, mau asar dulu juga boleh. Silahkan. Iya, silahkan. Sekarang coba saya tanya, siapa yang ibu bapak di sini mau ngambil urutan? Siapa di sini ibu bapak mau ngambil secara tuan rumah? Akan dua-duanya sekarang agak bingung. Ya juga ya. Nanti saya ambil tuan rumah apa urutan ya? Urutan apa tuan rumah ya? Nah itulah yang sampai hari ini terkadang asar dulu, zuhur dulu, asar dulu, zuhur dulu. Punten. Dengan mengatakan jadi mana yang benar? Yang benar itu yang sholatnya itu. Yang penting yang dikosor itu, yang dijamak itu, yang melaksanakan sholat. Urutannya zuhur dulu, asar dulu. Silahkan. Karena apa? Karena dua-duanya punten. Dengan berdalil memikirkan ijtihadnya masing-masing. Masing-masing. Ada juga dengan demikian kata-katanya. Ini agak sedikit juga selamat.
Artinya apa? Pendapatnya lebih banyak begini. Daripada zuhur dengan alasan ini, asar alasan ini. Ada pendapat yang luar biasa. Dengan mengatakan, kapan Anda niat di jama'? Kalau Anda sebelum zuhur itu niat di jama' dari awal, jam 11 kita berangkat. Kita jama' ya, jama' takhir. Niat jama' takhir sebelum zuhur masuk. Berarti begitu masuk asar nanti Anda karena niatnya dari awal sebelum zuhur, berarti luruskan semuanya. Zuhur baru asar. Karena pada waktu itu Anda ingin benar-benar menyatukan zuhur dan asar sebelum zuhur tiba. Bisa dipahami ya? Berarti itu mah ikut-ikutan begini. Tapi kalau misalnya mengatakan nanti sholat zuhur di mana? Gampang, kita sholat zuhur di KM 57 aja ya. Oke, berangkat. Yes, berangkat. Kita rencana sholat zuhur di mana? Di KM 57. Ternyata macet. Mungkin begitu. Ternyata macet. Ternyata nggak bisa. Masuk ke KM 57. Penuh. Akhirnya, udahlah. Jamaah takhir aja. Punten. Niat jamaah takhirnya dadakan apa dari awal? Dadakan. Tadinya niat di jamaah apa enggak? Tidak. Tadinya mau sholat apa? Zuhur. Karena ada sesuatu akhirnya apa? Di jama'. Berarti dadakan itu niat jamaahnya. Nah, kalau seperti itu akhirnya nggak bisa nih, udah di jama' aja lah. Jama' takhir aja, ntar di Bandung. Ya udah, nyampelah ke Bandung. Sekarang zuhur udah sholat belum? Belum, asar juga belum. Kalau seperti itu posisinya karena niat jamaahnya dadakan, asar. Karena zuhur dibonceng. Tapi kalau tadi zuhur tidak dibonceng. Karena apa? Karena dari awal niat zuhur itu akan sudah ditancapkan sebelum zuhur tiba. Masya Allah. Coba sekarang masalah jama' saja. Ternyata mana dulu aja. Iya ya, kayak apa ternyata gini ya. Jangan dilupakan itu ya. Minimal insya Allah hari ini paham. Tapi pulang ke rumah pakai rumus. Kalau begini, ini begini. Kalau ini begini, kalau ini begini. Akhirnya, aduh lupa semuanya lah. Saya aman gak usah di jama' aja. Daripada lupa semuanya. Harus di qasar dan di jama' kalau seandainya rukhsah ini didapatkan. Ya, jadi sekarang itu pendapat yang ketiga yang sangat luar biasa. Ketika mengatakan zuhur dulu apa asar dulu. Daripada ribut-ribut dengan mengatakan Anda mau niat jama' zuhur ke asarnya itu kapan? Saya niatnya sebelum zuhur tiba. Berarti itu full zuhur asar. Kapan Anda niat jama'nya? Niatnya dadakan. Tadinya mau sholat zuhur di jalan, ternyata nggak bisa. Berarti dadakan. Berarti itu nanti asar dulu baru zuhur. Wallahu a'lam. Ini pendapat yang saya sengaja sampaikan agar ibu bapak bisa mengetahui dari beberapa pendapat seperti ini apa yang harus dikerjakan. Iya. Saya lanjutkan. Mohon maaf saya tidak bisa sampai jam 6 langsung sekarang ini ya. Karena ada Ustaz Fauzi, tahu kan? Beliau hari ini akan menikah. Iya. Saya kira jam 9. Memang jam 9 ya acaranya. Tapi ternyata kumpulnya itu jam 7. Di mananya gitu ya. Jam setengah 9 acara akad. Iya. Karena dengan Covid berarti harus didua sipkan. Jadi yang tadinya acaranya jam 9 harus bagaimana? Berarti harus dimundurkan. Jadi ada 2 keluarga. Jadi nggak boleh seabrek-abrek datang. Jadi akad, selesai akad, saya harus selesai jam setengah 9 harus sudah keluar. Keluarga dari pihak sana datang gitu. Jadi diatur. Jadi kita kayak nunggu di pom bensin mana gitu. Habis itu udah keluar baru kita masuk. Set itu. Ini tunggu di pom bensin ini kita keluar, mereka masuk kayak gitu. Jadi saya pengen urutan yang pertama. Jadi nggak terlalu karena kita bagian saksi dan bagian tausiah pernikahan. Emang sih kalau lagi pandemi begini menikahkan irit kayaknya. Ya. Nggak tahu repot ya karena makannya pakai box juga. Makanan pakai box. Sekarang ini bukan cari makanan yang enak-enak saja, tapi bagaimana cara makanan yang awet. Karena dibungkusnya dari mulai sekarang udah dibungkusin box makanannya gitu ya. Roti buayanya juga bagaimana ya kalau lagi begini. Insya Allah ada sih kayaknya ya. Satu lagi ya biar enak. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk fakana yusalli dhuhra wal asr jami'an wal maghrib wal isya jami'an. Tuh kan ya. Jadi Rasulullah melaksanakan zuhur dan asar jama'. Iya.
Lalu dengan mengatakan maghrib dan isya jama'. Itu ketika di Tabuk. Berapa hari? Saya sampaikan tadi dalam hadis berapa hari? 20 hari. Subhanallah. Apalagi lagi musim liburan kayak begini, pergi keluar, tapi hati-hati, jaga protokol kesehatannya. Keluar misalnya, punten, bisa dijama. Bisa dijama, bisa dijama. Silahkan. Iya, seperti itu. Kenapa? Subhanallah. Coba cek sekarang ini. Di daerah Garut, di daerah Cipanasnya, ada hotel yang kosong nggak sekarang? Pakai apa namanya yang di internet itu bookingannya, insya Allah penuh semuanya. Apalagi di atas tanggal 20 Desember, full semuanya. Ya libur panjang. 20 Desember di Garut, Pangandaran, 20 Desember ke atas, itu full semuanya. Full book semuanya. Iya. Bandung, di Ibis, dari mulai tanggal 15 Desember, full. Subhanallah. Di Trans, full. Semuanya. Alhamdulillah ya. Mereka ini pada mau main-main. Iya. Jadi maksudnya apa? Karena mungkin ya silahkan. Tapi tetap kita harus menjaga apa? Protokol kesehatannya. Segala macamnya mudah-mudahan yang sakit juga Allah berikan kesehatan. Tempat rekreasi full semuanya. Makanya kesempatan ini belajar jamak, takdim, jamak qashar. Begitu dalam keadaan perjalanan. Jamak! Oh ada tahu nih. Betul. Qashar. Mau kemana? Ke Pondok Labu. Jamak! Wah kenapa? 3 mil. Waduh Masya Allah. Mau kemana saya? Mau ke misalnya kemana? Jamak. Akhirnya dibilangnya nih Bapak siapa tuh? Bapak Jamak katanya. Itu Bapak Jamak. Kenapa? Karena di Jamak terus. Ibu siapa? Ibu Jamak. Jadi inilah tentang masalah jamak ya. Insya Allah yang akan datang kita akan jarak boleh melakukan salat. Ini masih jarak. Sebetulnya itu juga ya sunnah mengqashar salat ketika bepergian. Orang sakit melakukan nanti kita akan sebentar lagi lalu masuk bab salat Jumat ya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf tidak bisa sampai diakhirkan karena ada salah satu anak kami yang menikah. Insya Allah mudah-mudahan dijadikan keluarga sakinah ya. Dan luar biasa yang namanya jodoh itu tidak bisa dipaksa-paksakan. Padahal dari awal mau ketemu, pas mau diketemuin dua-duanya. Ini kata laki-lakinya, kata anak saya ini bilang, enggak. Kata yang perempuan, enggak saya juga sudah punya katanya. Itu akhirnya 2 tahun coba. 3 tahun, 2 tahun akhirnya ketemu lagi. Kok jadi mau ya? Dia bilang, kayaknya jadi mau. Begitulah perubahan. Iya, perubahan itu terkadang yang namanya cinta demikian. Dan ingat, kalau cinta bisa datang kapan saja, berarti cinta itu bisa pergi kapan saja. Yang tidak akan pernah pergi itu adalah mawaddah. Kalau sudah mawaddah tiba, itu tidak akan pernah pergi. Cinta itu akan hilang dan pergi. Tapi kalau mawaddah akan selalu tetap di hati. Karena itulah sakinah yang kita katakan, sakinah itu tidak perlu cinta. Al-Quran tidak mengatakan perlu cinta untuk menggapai sakinah. Punten apa kata-kata wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Aku jadikan kalian berpasang-pasangan untuk menjadikan keluarga sakinah. Coba kesana lanjutkan. Wa ja'ala bainakum, dan aku jadikan untuk mencapai sakinah itu modal apa? Mawaddah warahmah. Yakni mawaddah warahmah. Tidak mengatakan wa ja'ala bainakum mahabbah. Karena Allah tahu mahabbah itu adalah hilang dan pergi. Awal mula 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Dia sudah punya yang dipegang. Ini sudah ada yang dipegang. Libatkan istikharah. Allah jawab hasil istikharah seperti apa. Subhanallah. Setelah itu apa? Ini istikharah tidak baik. Yang ini istikharah kurang baik dengan pegangannya. Masing-masing. Jumpa lagi. Ketemu lagi. Ini ngelirik, itu ngelirik. Padahal 3 tahun yang lalu sudah mengatakan, enggak, bukan tipe saya. Wah gaya, bukan tipe saya. Akhirnya tipenya dia. Dan akhirnya menikah hari ini. Masya Allah. Dan mudah-mudahan jadi keluarga sakinah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.